Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki setelah hari Natal. Marilah kita masuk persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 10 ayat 1, Hu puji hu pasangapho. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Pada hari tentara bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar, tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa dari Yesus Kristus Tuhan kami yang telah lahir di Bethlehem, kami puji namamu yang kudus itu, karena Engkau telah melawat kami umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang dan memperdamaikan kami dengan Engkau, sehingga kami dapat hidup dalam persekutuan dengan Engkau. Hati kami penuh sukacita karena kebaikan-Mu. Terimalah ucapan syukur kami yang telah Engkau kunjungi dalam diri anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku Ende nomor 187 ayat 1, Denggado Panugum.
Dengarlah hukum Tuhan pada minggu ini, yakni hukum Taurat ke-6 sampai ke-10. Hukum Taurat ke-6, jangan membunuh. Hukum Taurat ke-7, jangan berzina. Hukum Taurat ke-8, jangan mencuri. Hukum Taurat ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum Taurat ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan yang daripada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dari buku Ende nomor 297 ayat 1 sampai ayat 2. Namar Sakroham. Marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa dan pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosa-dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku Ende nomor 197 ayat 1 dan ayat 5. Namar Mahanihita. Firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel pada minggu ini
Tertulis dari kitab Roma pasal 16 ayat 17 sampai ayat 20. Mari kita membaca secara responsoria. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan, sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang-orang yang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri, dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersuka cita tentang kamu. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik, dan yang bersih terhadap apa yang jahat. Semoga Allah, sumber damai sejahtera, segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku Ende nomor 228 ayat 5. Yesus hapus aku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi dari buku Ende nomor 755 ayat 1. Hapus aku Tuhan, sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Bila
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, firman Tuhan hari ini tertulis dalam Mazmur 105 ayat 1 sampai ayat 6. Demikian dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, pengalaman menjadi kesaksian. Semakin banyak yang kita alami, semakin panjang pula kesaksian kita. Jadi tanpa pengalaman, tiada kesaksian atau hidup menjadi garing. Apa yang kita alami pasti tersimpan di memori, di ingatan. Dan ada kalanya memori itu muncul. Saat kita teringat sesuatu bisa membuat wajah tersenyum, mengingat hal yang lucu. Menangis haru saat mengingat kepedihan masa lalu. Dan bahkan menjadi jengkel karena teringat sesuatu kejadian yang tidak kita inginkan. Artinya, setiap memori akan pengalaman masa lalu bisa mempengaruhi hati, bahkan mendorong mulut kita untuk berucap dan juga bertindak. Demikianlah reaksi yang muncul karena kita mengingat sesuatu. Anda, saya tentu pernah bernostalgia, mengingat hal-hal yang indah yang pernah dilalui, dan ingin mengalami kembali masa-masa indah itu. Demikian juga Anda dan saya, kita pernah teringat akan hal-hal yang pahit, hingga hati tak kuasa untuk mengenangnya, apalagi untuk mengulanginya. Nah, pertanyaannya, pengalaman apa yang selalu engkau ingat di dalam perjalanan hidupmu? Saudara-saudari, selama tahun 2025 ini tentulah banyak pengalaman yang sudah kita jalani sejak Januari hingga minggu terakhir di tahun ini. Dengan demikian pasti banyak pula kesaksian yang boleh kita ungkapkan sekarang. Namun, apapun yang telah Anda lalui saat ini adalah momen yang tepat untuk bersyukur. Jadi, mengingat adalah hal yang sangat penting, secara khusus mengingat segala perbuatan Tuhan. Karena itu akan memperkuat iman kita, memperbaharui hubungan kita dengan Tuhan, dan menuntun hidup kita sehari-hari. Mengingat Tuhan bukan agar kita terpaku pada masa lalu, tetapi untuk tetap menaruh harapan pada Dia yang mengendalikan masa depan. Demikianlah Mazmur 105 ini merupakan nyanyian bangsa Israel karena telah diperkenankan Tuhan membawa masuk tabut perjanjian ke Yerusalem. Dalam Mazmur 105 ayat 1 sampai 15 dan juga dalam 1 Tawarik 16 ayat 8 sampai 22. Tabut perjanjian adalah simbol kehadiran Allah. Artinya umat menyaksikan bahwa benar Allah tetap menjaga umatnya, bahkan sekalipun mereka sedang diperbudak bangsa lain akibat dosa mereka. Tuhan memakai Yusuf untuk memelihara kehidupan nenek moyang Israel saat bencana kelaparan terjadi atas seluruh negeri selain dari Mesir. Tuhan juga membawa umatnya keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian.
Tuhan juga memelihara umatnya selama perjalanan 40 tahun di padang gurun. Itulah berbagai tindakan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan umatnya. Artinya, Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Allah tetap setia mengasihi umatnya. Nah, dengan mengingat perbuatan Tuhan, pemazmur mengajak setiap orang untuk bersyukur dan memberitakan segala perbuatan Allah yang ajaib kepada bangsa-bangsa lain. Kemudian kita juga diajak agar setiap orang bermegah di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan, menyembah Tuhan, dan tidak melupakan Tuhan. Kita, orang percaya pada masa kini juga, perlu menumbuhkan kesadaran untuk bersyukur. Maka ingatlah apa yang telah Tuhan perbuat bagimu. Kita diberi hidup, diberikan kehidupan, damai sejahtera, diberikan hikmat, diberikan keluarga, bahkan anaknya yang tunggal diberikan kepada kita untuk menyelamatkan kita, dan banyak hal yang kita terima. Maka jika mengingat itu semua, kau niscaya kagum, takjub dan heran, hingga kita tak mampu berkata-kata selain sujud dan syukur bagi Tuhan. Pertolongan Tuhan selalu ada. Namun bukan berarti hidup kita bebas dari masalah. Akan tetapi kita bisa merasakan kehadiran Tuhan yang memberi pertolongan, memberi ketenangan dan keteguhan hati saat menghadapi pergumulan demi pergumulan. Oleh karena itu, sepatutnya kita terus bersyukur. Saudara-saudari, melupakan pertolongan Tuhan sama dengan dusta, penyangkalan, sehingga orang yang melupakan pertolongan Tuhan sering bersungut-sungut. Maka bersyukurlah selalu dengan caramu sendiri. Hendaklah rasa syukur itu diikuti dengan aksi nyata, kepedulian, mengajarkan kebenaran kepada sesama, membuat jiwa kita bersemangat, berpengharapan, dan selalu rendah hati sebagai bukti ketaatan kita pada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kemuliaan bagimu ya Allah, karena sungguh banyak, sungguh besar kuasa-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, Yesus Juru Selamat, untuk memberikan keselamatan bagi kami, menebus dosa kami, bahkan membimbing kami untuk mengenal Allah. Dan sungguh kami mengenal Engkau ya Allah melalui perbuatan-Mu yang ajaib itu. Maka biarlah kami akan turut serta menjadi alat Tuhan untuk memberitakan, untuk mempercakapkan, memuji, dan juga melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai orang-orang yang sudah merasakan, mengenal, dan menerima berkat dari Tuhan. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami roh hikmat, agar dengan keyakinan kami boleh menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib di dalam kehidupan kami. Engkau menolong kami, baik dalam suka maupun duka. Bahkan Engkau menyelamatkan kami dari berbagai bencana, masalah, pergumulan, dan juga hal-hal yang membuat kami hampir tidak tahu lagi berbuat apa-apa selain daripada bersandar kepada Tuhan. Biarlah melalui karya-Mu yang luar biasa, yang maha besar itu, akan membuat kami selalu teringat atas segala perbuatan-Mu itu. Dengan demikian kami akan sujud dan syukur di hadapan-Mu karena segala sesuatu itu. Dan biarlah akhirnya setiap orang percaya mengikuti Engkau dan percaya akan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 54 ayat 3, Gok Lasni Roha Doau, sambil mengumpulkan persembahan 2.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.